Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 2 Kota Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang Power Tools yang merupakan lanjutan dari materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ini adalah materi yang ke-6 untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang disingkat dengan PDTO. Pada kesempatan kali ini, Bapak sendiri yang akan menyampaikan bersama Bapak Andri Gunatatasman, SPD GR. Oke. Di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja. Yang pertama disebut dengan alat tangan dan yang kedua disebut dengan alat bertenaga atau power tools. Untuk alat-alat tangan ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bisa berupa kunci-kunci atau alat-alat yang dimana dalam penggunaannya digerakkan oleh tangan manusia. Sedangkan untuk alat bertenaga atau power tools, di mana untuk menggerakkannya digunakan atau dibantu oleh mesin. Kedua alat tersebut dibedakan atas penggeraknya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk alat tangan penggeraknya digerakkan oleh tenaga manusia. Kalau untuk power tools atau alat bertenaga, penggeraknya dibantu oleh mesin. Contoh dari alat bertenaga itu atau power tools, yang pertama ada bor listrik. Berarti alat ini digerakkan oleh tenaga listrik. Dapat kita lihat di gambar yang ditampilkan. Itu adalah gambar sebuah bor listrik portable atau disebut juga dengan bor tangan. Disebut dengan portable karena alat ini bisa digunakan dengan portable dan bisa dipindahkan dengan mudah. Di mana bor tangan ini memiliki spesifikasi berdasarkan ukuran cuk. Kalau dilihat di gambar, cuk itu adalah bagian yang ini ya. Bagian yang ini ya. Ini cuk. Kemudian berdasarkan ukuran motor. Keterangannya HP. HP itu adalah horsepower ya, berdasarkan ukuran motor atau ukuran tenaganya, dan kecepatan. Satuannya RPM. RPM itu adalah rotation per minute ya. Jadi berapa putarannya per menit itu disingkat dengan RPM. Portable drill umumnya berbentuk pistol besar dengan drill cover terbuat dari plastik atau logam. Jadi alat ini kita pegang. Di sini ada on off trigger. On off trigger ini adalah untuk on off ya, sama dengan saklar untuk mengaktifkan atau untuk mematikan kembali. Kemudian ada forward atau reverse switch. Adalah switch untuk merubah gerak putaran dari bor tersebut. Bergerak searah dengan jarum jam untuk mengencangkan, bergerak berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkan ya, atau untuk membuka kembali. Kemudian di sini ada choke key. Choke key ini adalah untuk membuka atau untuk mengganti dari mata bornya. Nah, itu penjelasan yang pertama mengenai bor listrik portable. Dalam pelaksanaannya atau dalam penggunaannya, kita harus memperhatikan perawatan dan keselamatan kerja.
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bor portable tersebut? Dalam perawatan, jagalah kebersihan drill dari kotoran dan oli. Periksa kabel listrik, apakah ada yang terkelupas dan mengalami kerusakan lainnya. Pastikan bahwa semua bolt dan fitting terpasang dengan kuat. Periksa operasi trigger dengan melepas plug. Gunakan hanya cuk key untuk mengencangkan cuk. Jadi intinya di sini adalah yang pertama, jaga kebersihan ya, karena kalau barangnya tidak bersih, banyak kotoran, itu akan menyebabkan perputarannya tidak bagus dan pasti akan cepat mengalami kerusakan bendanya. Kemudian periksa kabel listrik, ini bertujuan untuk menghindari hubungan pendek, karena apabila ada kabel yang terkelupas atau mengalami kerusakan, itu akan menyebabkan korsleting dan bisa membahayakan kita yang memakainya. Kemudian pastikan semua bolt dan fitting terpasang dengan kuat, karena kita berhubungan dengan listrik. Apabila hubungan antar kabel atau antar komponen itu tidak bagus, itu juga akan merusak rangkaian dan juga pasti akan dapat merusak benda itu tersendiri. Kemudian periksa operasi trigger untuk melepaskan plug. Kemudian cuk key untuk mengencangkan cuk. Ini artinya adalah gunakanlah alat yang sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan lagi adalah keselamatan kerja. Pada gambar di atas, drill bit menggunakan key chuck. Setelah mengencangkan drill bit di dalam cuk dengan key, lepaskan key cuk sebelum mulai mengebor. Jika tidak melepaskan key, maka key dapat terlempar dari cuk dan menyebabkan cedera. Nah, ini dalam pengoperasiannya harus kita kencangkan kembali setelah kita gunakan. Harus benar-benar kita pastikan bahwa alat tersebut aman untuk digunakan. Karena apabila dia tidak dikencangkan dengan kuat, maka dia akan dapat terlempar dan menyebabkan cedera, bisa membahayakan diri kita yang menggunakannya atau bisa mencederai orang lain yang ada di sekeliling kita. Lanjut, komponen berikutnya adalah air drill. Air drill ini disebut dengan bor angin. Digunakan dalam lingkungan di mana electric drill yang tadi tidak aman untuk digunakan. Contoh kondisinya adalah percikan api dapat menyalakan cairan yang mudah terbakar. Karena air drill bergantung pada udara bertekanan, maka drill ini tidak sekuat electric drill walaupun berputar secepat electric drill. Nah, karena energi penggeraknya di sini berbeda ya. Kalau yang electric drill itu dia tadi menggunakan energi listrik, sedangkan untuk air drill dia penggeraknya menggunakan tenaga angin. Nah, ini ada gambar safety equipment. Ada earphone untuk melindungi telinga, kemudian ada kacamata untuk melindungi mata kita. Pastikan memakai safety equipment yang benar sebelum mulai bekerja. Kacamata dan ear protector biasanya sudah mencukupi. Jika menggunakan sikat baja untuk membuang karbon, karet, atau gasket yang rusak, harus menggunakan full face protection untuk melindungi diri dari partikel yang terlempar. Jadi kalau kotorannya itu tidak banyak, itu bisa menggunakan kacamata yang seperti ini. Tapi kalau sudah membahayakan wajah seperti membuang karbon, karat, gasket yang rusak, itu gunakan full face protection supaya selain melindungi mata juga bisa melindungi wajah kita. Lanjut, drill bit atau mata bor. Nah, ini gambarnya ada beberapa ukuran, mulai dari yang pendek sampai yang panjang, mulai dari yang ukuran diameternya kecil sampai yang ukuran diameternya besar. Keterangannya bisa kita lihat di sini. Mata bor yang berada di bagian ujung digunakan untuk memotong dan bit seng ditahan oleh jaw pada drill cuk. Umumnya digunakan pada logam untuk membuat lubang berbentuk silinder.
Drill bit jenis ini memiliki ujung tajam dan dua sisi yang digunakan untuk memotong. Nah, jadi dari gambar itu bisa kita perhatikan benda ini adalah benda yang terbuat dari bahan yang keras, karena nanti dia akan berputar, akan bergerak untuk melubangi benda yang mau kita buat. Dia itu lubang berupa silinder, sehingga dia harus dibuat dari bahan yang keras. Bisa kita untuk melubangi tembok, bisa untuk melubangi bahan yang terbuat dari besi, bisa melubangi plat, dan lain sebagainya. Kemudian ada drill gig. Nah, kalau di gambar kamu lihat di sini ada berupa lembaran, kemudian ada lubang-lubang yang ukurannya tidak sama. Mulai dari lubang yang ukurannya kecil sampai ke lubang yang ukurannya besar. Nah, benda ini disebut dengan drill gig. Kegunaannya adalah untuk mata bor dengan ukuran kecil, drill gig ini tidak cocok. Tidak cocok ya. Jadi dia harus digunakan sepaket dengan mata bor yang ukurannya ditentukan. Juga untuk drill gig yang berukuran lebih besar dari 0,5 inch, drill gig biasanya tidak digunakan. Dalam kasus seperti ini, gunakan mikrometer untuk memeriksa ukuran drill. Jadi kalau kita belum tahu ini ukurannya berapa, bisa menggunakan mikrometer. Nah, ini bentuk fisik dari mikrometer. Ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau nanti di semester 2 kita akan belajar alat-alat ukur ya yang digunakan di kerja bangku atau di bengkel otomotif. Ini sering digunakan. Salah satunya adalah mikrometer. Cara penggunaannya seperti pada gambar. Ini alat mikrometernya ya. Kemudian ini mata bor yang mau kita ukur berapa diameternya. Untuk drill baru, diameternya diukur di sepanjang lens sedekat mungkin dengan bagian ujung. Ya. Contoh pengukurannya ini ada juga di gambar yang kedua. Kalau ini penampangnya secara tegak lurus, nah ini kita ukur bagian yang di sininya, bukan bagian yang berulir, tapi adalah bagian yang tidak berulirnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk sudut pemotongan. Yang pertama ada istilahnya clearance angle. Pastikan agar cutting edge bersentuhan dengan bidang yang dibor dan pastikan bahwa tekanan dipusatkan pada bagian cutting edge. Kemudian ada istilah rect angle. Keterangannya, jagalah sudut puncak atau sudut yang kecil memungkinkan drill memotong ke dalam material dengan mudah. Tetapi drill yang memiliki dimensi seperti ini sangat lemah dan cepat rusak. Misalnya, chisel khusus untuk kayu tidak akan tahan lama apabila digunakan pada baja. Nah, ini dalam prakteknya ada dua istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama clearance angle, yang kedua adalah rect angle. Kemudian alat berikutnya adalah portable power grinder. Nah, ini gerinda ya, bahasa kitanya. Gerinda yang portable tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada lightweight grinder, cone wheel grinder, horizontal grinder, dan surface grinder. Bagian-bagiannya dapat diperhatikan di gambar yang tampil di layar. Ada motor assembly. Nah, ini motornya digerakkan oleh tenaga listrik. Ada wheel guard, ada wheel flank, ada depressed center grinding wheel, dan ada locking nut. Locking nut ini gunanya untuk mengunci. Depressed center grinding ini adalah untuk menggerinda. Wheel plan ini adalah roda supaya dia tidak bersentuhan antara wheel guard ini dengan gerindanya. Nah, maka ada wheel flank di sini. Ukurannya lebih
kecil ya. Kemudian ada wheel guard sebagai pembatas antara motor dengan gerindanya. Sehingga nanti gerinda ini dapat berputar tanpa merusak dari motor yang terdapat pada portable power grinder tersebut. Oke, itulah video singkat yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin video yang disampaikan ini tidak sebagus video-video yang lainnya ya, karena video ini juga baru dalam tahap pembuatan. Untuk kedepannya nanti mudah-mudahan bisa dibuatkan video yang lebih bagus lagi. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama berdoa semoga wabah pandemi ini cepat berlalu. Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.